wabarakatuh. Adik-adik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syafitri. Jadi adik-adik, saya akan memaparkan demo cara mendaftar sebagai calon peserta didik baru melalui online. Jadi demo untuk masuk ke pendaftaran siswa didik peserta didik baru tahun 2020-2021. Kita masuk ke Google Chrome. Kenapa harus Google Chrome? Karena aplikasi ini tidak lelet ya. Jadi baik untuk digunakan adik-adik mendaftar. Jadi pakai aplikasi Google Chrome. Kita masuk ke websitenya. Ini contoh websitenya, demo ppdb.smantil.sch.id. Nah, kita masuk. Di sini ada 4 jalur yang bisa adik-adik pilih untuk mendaftar. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadi, poin-poin ini adik-adik bisa baca semuanya sampai dipahami, dan kemudian saya akan melayani adik-adik di bagian jalur afirmasi. Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kedua, harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. Jika adik-adik memiliki KPS, PKH, dan KIP, adik-adik wajib mendaftar di bagian jalur afirmasi. Yang ketiga, merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, yaitu di Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Luwuk Selatan, dan Kecamatan Nambo. Yang keempat, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua wali. Yang kelima, isi menyatakan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan. Dan yang keenam, jika terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika adik-adik sudah membaca dan memahami ke-6 poin ini, silakan klik daftar sekarang. Masuk ke panitia registrasi jalur afirmasi. Silakan menghubungi panitia di bawah ini untuk mendaftarkan dengan jalur afirmasi agar mendapatkan nomor registrasi dan password. Nah, di sini ada 2 kontak yang bisa adik-adik gunakan untuk dihubungi, yaitu ada Bapak Mustaqim, nomornya 0852 98 585714, dan Ibu Safitri, nomornya 0823 47 13 0803. Jadi 2 kontak ini adik-adik save dulu di HP-nya. Setelah sudah di-save, lanjut ya. Bisa adik-adik hubungi kami. Masuk ke WhatsApp. Di sini ada tombol send. Jika adik-adik mengklik tombol send ini, otomatis tombol send ini akan mengirim kalimat di bawah ini
kalimat yang ada kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Safitri. Dengan ini saya memohon untuk mendaftar jalur afirmasi. Berikut data saya. Nomor KK titik 2, NISN titik 2, nama lengkap titik 2, tempat lahir titik 2, tanggal lahir titik 2, nama kecamatan titik 2, nama desa atau kelurahan titik 2. Terima kasih atas bantuannya. Nah, kalimat ini yang berisi data kosong ini otomatis akan terkirim ke WA Ibu Safitri karena adik-adik sudah menekan tombol send. Klik tombol send, lanjut, pilih use WhatsApp web. Ini yang ada huruf biru, use WhatsApp web. Adik-adik pegang HP-nya, handphonenya, terus buka aplikasi WhatsApp web, buka aplikasi web WhatsApp misalnya, maksud saya buka aplikasi WhatsApp, terus pilih tab menu yang ada tanda ini, terus setting ke WhatsApp web, setting ke WhatsApp web. Contohnya ini ada di sebelah kanan layar seperti ini. Pilih tab menu, terus pilih WhatsApp web. Contohnya pilih WhatsApp web dan akan tertampil seperti ini. Kemudian di capture kodenya. Kemudian otomatis setelah di foto, kodenya akan terbuka seperti ini, layar monitornya. Otomatis WA yang adik-adik yang ada di HP akan terkonek ke laptop jika digunakan laptop atau komputer jika digunakan komputer ya. Kemudian kalimat yang berisi data kosong ini otomatis ada di chattingan bersama Ibu Safitri ya. Nah, kemudian data kosong ini yang otomatis masuk ke WA adik-adik. Nanti data kosong ini adik-adik diisi dengan lengkap sesuai dengan kakak. Buka kakaknya, kartu keluarganya, terus diisi sesuai dengan yang ada di kakak. Contohnya nomor kakak 720. Ini nomor kakak contohnya 16 digit ya. Adik-adik ambil nomor kakaknya di nomor kakak masing-masing ya. Ini hanya contoh. NISN pastinya 8 digit ya. Jadi ambil NISN dari sekolah masing-masing, dari sekolah asal masing-masing. Nah ini maaf ya, ada kesalahan teknis, ini terenter. Jadi kita blok lagi, kembali copy ke atas untuk kembali dilengkapi data yang masih kosong. Nah lanjut kita lengkapi lagi. Nah, nama lengkap arah sudah, nama tempat lahir. Nah, tempat lahir contohnya Luwuk. Adik-adik ikut ya, ikut sesuai dengan nomor nama yang ada di kakak. Kalau adik-adik mengisi nama lengkapnya, tolong nama lengkapnya dan NISN-nya sesuaikan dengan yang ada di ijazah SMP-nya ya. Kalau nomor kakak ambilnya di kakak. Kalau nama lengkap dan NISN sesuaikan dengan nama lengkap dan NISN yang ada di ijazah SMP. Tempat lahir juga begitu, tanggal lahir juga begitu. Di ijazah SMP. Setelah semua selesai, kirim. Nah, data kosong yang sudah diisi tadi setelah adik-adik kirim otomatis akan
masuk ke WA Ibu Safitri. Kemudian Ibu Safitrinya pasti akan menginput data-data adik-adik tersebut. Dan adik-adik tinggal menunggu saja. Ibu Safitrinya pasti akan mengirim kembali tanda bukti registrasi melalui WA. Contohnya seperti ini ya. Akan masuk kembali ke WA adik-adik tanda bukti registrasi. Ibu akan mengirimkan tanda bukti registrasi ini ke WA adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Tanda bukti registrasinya. Silakan adik-adik download untuk membuka. Nah, setelah terdownload, di sini sudah ketiga kali download ya. Kita buka yang terakhir. Nah, tampilannya seperti ini tanda bukti registrasinya. Ini adik-adik harus simpan karena yang akan digunakan selanjutnya untuk adik-adik menginput data-data yaitu kode registrasi dan password. Kode registrasi dan password ini yang harus adik-adik gunakan untuk ngelogin. Jadi harus disimpan. Kalau di HP simpan di dokumen. Terus kalau di melalui laptop atau komputer simpan di file dokumen. Terus terserah, pokoknya yang penting harus disimpan. Harus disimpan kode registrasi dan passwordnya. Entah adik-adik print, entah mau disimpan langsung, yang pastinya harus disimpan agar adik-adik memegang kode registrasi dan password. Setelah sudah paham, kita close. Saya ulangi lagi ya caranya. Download di sini. Kemudian Ibu hapus dulu ya yang sudah terdownload tadi. Ibu ulangi ya, download di sini, terus buka yang sudah terdownload di bagian sini dan akan tampil seperti ini tanda bukti registrasi. Setelah itu, Ibu besarkan dulu supaya dilihat dengan jelas. Kode registrasinya ini, passwordnya ini. Nah, setelah itu bisa di close, bisa log out, keluar dari aplikasi WhatsApp web, logout untuk melanjutkan lagi ke login. Jadi di close dulu semuanya. Nah, kembali ke website yang tadi, ke website ppdb.smantil.sch.id, masuk ke login, masuk ke halaman login. Ini ada halaman login. Masukkan kode registrasi yang tadi sudah disimpan, yang sudah didapat. Buka kembali file. Cari tadi tanda bukti registrasinya yang sudah disimpan di bagian mana. Silakan dicari. Nah, setelah itu adik-adik bisa copy ya. Blok dulu, copy. Paste. Passwordnya lagi yang diblok. Klik kanan copy, terus
buka lagi halaman login dan paste. Nah, agar bisa terlihat passwordnya, masuk login. Ya, login berhasil. Masuk ke beranda. Ini adalah tampilan beranda. Masuk ke upload pas foto. Di sini semua belum terupdate ya, belum update. Jadi kita klik belum update. Klik belum update, choose file. Nah, sudah terbuka. Kita ulangi ya, choose file. Terus buka, kita cari foto yang sudah terscan dalam bentuk JPEG, silakan cari, terus open, menunggu foto berhasil diupdate. Sudah tercentang ya. Sekarang lanjut memilih jurusan. Lanjut memilih jurusan. Oh iya adik-adik, jadi pas fotonya harus ukuran di atas 50 kilobyte ya. Lanjut memilih jurusan. Pilih jurusan, misalkan jurusan pertama yang dipilih IPA. Jurusan yang pertama dipilih MIPA, dan jurusan yang kedua yang sebagai alternatif yaitu IPS. Misalkan adik-adik yang memilih pertama jurusannya IPA, yang kedua IPS, terus simpan ya. Setelah selesai, terus lanjut lagi ke formulir data pribadi. Nah, ini data yang sudah terisi tadi yang adik-adik sudah kirim ya. Jadi kita lanjut ke yang masih kosong. Seperti contoh saya arah SMP Negeri 2 Luwuk. Jadi ketik SMP Negeri 2, cari Luwuk. Jadi jangan langsung ketik aja ya. Pokoknya cari sampai dapat SMP Negeri 2 Luwuknya, terus klik. Nah, baru seperti ini tampilannya. Jadi harus dipilih. Nomor akta lahir silakan adik-adik lihat di akta lahir sebelah kanan atas yang ada tulisan CSL. Nah, itu yang harus diinput. Nomor itu yang harus diinput. Jenis kelamin perempuan, nik. Contohnya nik, nanti adik-adik ambil niknya di kakak ya. Ambil nik yang ada di kakak. Tempat lahirnya, silakan adik-adik ambil tempat lahirnya sesuai dengan di ijazah SMP. Terus tanggal lahir juga seperti itu yang ada di ijazah SMP. Agama sesuai yang ada di kakak. Terus kebutuhan khusus tidak cacat. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat jalan sesuaikan yang ada di kakak. Dusun juga RT RW sesuaikan yang ada di kakak. Kecamatan juga sesuaikan yang ada di kakak. Desa kelurahan juga sesuaikan dengan yang ada di kakak. Sesuaikan ya yang ada di kakak. Mode transportasi
dicari ya menggunakan apa. Misalkan kendaraan pribadi ya pilih kendaraan pribadi. Anak keberapa, misalkan kedua. Dari berapa saudara kandung, 2. Misalkan golongan darah, tetap harus diisi ya semuanya. Nomor telepon rumah jika tidak ada harus diisi ya, di garis datar saja. Terus nomor HP isi. Terus email wajib diisi ya, wajib harus ada email aktif adik-adik. Jika tidak diisi tidak bisa melanjutkan, jadi harus semuanya diisi. Terus jenis ekstrakurikuler dipilih dulu ya, misalkan pramuka atau EPMR, tetap harus dipilih. Tinggi badan diukur dulu tinggi badannya, lingkar kepala diukur juga lingkar kepalanya, berat badannya diukur dulu, berat badannya berapa, baru diinput di sini. Jarak tempat tinggal ke sekolah, misalkan berapa kilometer, ditanyakan dulu kepada orang tua. Kalau sudah tahu diinput, waktu tempuh juga diinput di sini, berapa menit ke sekolah, ke SMA 3, terus lanjut simpan. Nah, kita masuk ke formulir data bantuan. Formulir data bantuan untuk mengisi bantuan berupa Nah, di sini nomor kartu keluarga sejahtera. Ibu kasih contoh ya. Bagaimana kartu keluarga sejahtera? Seperti ini. Ini harus diinput nomor yang ini ya. Nah, buka kembali. Lanjut, penerima KPS atau PKH ya. Misalkan benar-benar penerima ya. Dia minta juga di sini nomor KPS atau PKH. Kita buka lagi. Buka lagi kartu-kartu yang sudah di-scan tadi. Atau lihat lagi kartunya. Oh, begini nomornya. Yang seperti ini lagi PKH, nomor contoh kartu PKH. Nanti adik-adik kerjasama ya sama orang tua, tanyakan, Papa, Mama, kita punya kartu-kartu bantuan apa saja. Jika ada, berarti adik-adik harus mendaftar melalui jalur ini, jalur afirmasi. Jadi kita lihat, kita pilih KPS ya, kartu KPS. Jadi kita isi nomornya kartu KPS di sini. Terus usulan dari sekolah layak PIP. Di sini nomornya. Bu jelaskan ya, ini nomornya. Kita isi di sini nomor KPS atau PKH. Nah, lanjut. Penerima KIP. Alasannya apa? Karena menerima KIP. Jadi dipilih ya di sini. Misalkan menerima KIP karena alasan layak penerima KIP. Penerima KIP ya dulu ya. Ya. Jadi alasannya apa? Alasan kenapa layak pemegang PIP, layak sebagai PIP. Jadi dipilih pemegang PKH. Ini ya usulan dari sekolah layak PIP. Ya. Oke. Terus lanjut, alasan layak PIP pemegang PKH, karena sebagai pemegang ya, karena sebagai pemegang PKH, KPS dan KIP. Nomor PIP kita cek lagi.
Misalkan ini ya, nomor KIP. Nomor PIP itu sebenarnya nomor KIP ya, tulisannya itu. Jadi ambil ini, nomor KIP. Nomor KIP nah, setelah itu namanya yang pastinya nama adik-adik ya yang ada di kartu. Simpan, sukses.